Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di Sikang Channel. Di sini, alhamdulillah nih kita dapat customer yang barusan datang. Ini ada motor Vario 150. Di sini customer mengeluhkan bahwasanya di mesin itu bunyi letak-letak. Saya tanya awalnya, kenapa ini? Ternyata kehabisan air radiator dan olinya sedikit sekali, dan ini kita akan turunkan mesinnya. Untuk itu mari kita lihat caranya atau prosesnya. Cekidot. Oke, sebelum kita bongkar, kita dengarkan dulu suara motornya. Jadi suara kotak-kotaknya itu bisa didengar sendiri. Inilah efek kalau udah pernah kehabisan oli dan mengakibatkan mesin jadi bunyinya kasar seperti itu. Dan awal mulanya ini terjadi karena air radiator yang sudah habis sampai habis dan mengakibatkan olinya yang sekarang kemakan. Untung aja belum nge-gym ini motornya. Oke, kita lanjut. Untuk pertama kita akan langsung membuka bagian joknya dan lain sebagainya supaya nanti bisa terlihat mesinnya. Jadi cover-cover di seluruh yang ada di motor Beat ini. Jadi di depan sini ada jok, nanti di bawah jok itu penutup mesinnya itu juga dibuka. Nah, untuk awal kita buka dulu joknya. Oke, pertama kita buka dengan T10 bagian joknya yang ada di dalam itu ada baut-bautnya. Kita buka dulu. Itu salah masalahnya. Yang dulu. Kayaknya bocor tuh, Pak. Oke, setelah terbuka, kebetulan ini ada mekanik kita juga baru datang ini, Pak Samsul, yang akan mereparasi juga motor Beat ini, motor Vario ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa ini, Pak? Kemarin olinya sih udah habis. Sisa setutup. Kita lanjut, kita akan bongkarnya. Setelah dibuka tadi joknya, kita buka lagi bagian mur-mur depannya. Lewat dalam sana, Pak. Sepi ya Pak ya? Iya, orang udah libur nih. Susah gak nih kita ngontenin, nggak ada anak-anak? Woi, cepat, woi. Biasa kita tinggal ngomong ya. Iya. Mereka kerja.
tidur, lama kali liburnya, Pak? 2 minggu. Oke, sudah terbuka. Kita lanjut. Oke, selanjutnya langsung kita lepas soket-soketnya supaya nanti lebih mudah. Mana ini gitunya, Pak? Body berenak, Pak. Iya, Pak. Lepaskan. Alat, Pak. Oke, kita akan lepaskan antara bodi dan mesin supaya lebih enak pengerjaan mesinnya. Ini untuk teman-teman yang belum kenal, ini mekaniknya. Ada Pak Samsul Arifin. Nah, tadi itunya, Pak. Itu ada kunci-kunci sok situ, Pak. Oh. Oke, kita lanjut, sekalian lepas bagian cover radiator. Kita kuras dulu air radiatornya biar nyaman nanti kita kerja. Tapi mau tengaci, Pak. Oke, kita lanjut dulu pembukaan radiator nih. Kita bongkar total pokoknya. Gimana? Mau dilansang panas sampai itu. Oh, pas aku tahu tuh biasa kalau misalkan ada mau habis kan ada indikatornya itu kan. Itu tuh nggak hidup indikatornya. Tapi habis. Habis sedikit. Habis tuh ku isi lapas mau ke Pontianak tuh. Lanjut kita lepas radiatornya. Buat teman-teman di rumah penonton setia Sikang Channel, ini perlu diperhatikan untuk
air radiator ini perlu kita lihat setiap bulan. Kalau perlu setiap hari. Bercanda, setiap bulan kita lihat air radiatornya, kalau kurang tambah. Karena kalau sampai kehabisan efeknya akan menjadi seperti ini, efeknya ke mesin karena dia terlalu panas. Oke, sudah terlepas, kita simpan dulu di tempat yang aman supaya tidak hilang. Lanjut kita langsung buka bagian throttle bodinya biar nanti mudah. Kita lepaskan pengunci shockbreakernya. Udah, kita lanjut. Kita lepaskan sekalian ini untuk bagian saringan udaranya. Ada yang komen, Pak, ganti LCD bisa nggak kalau ke bengkel gitu? Jadi dia bilang HP saya LCD-nya pecah, Pak, bisa nggak ganti anu ini? Bisa Pak. Saya juga bisa. Itu ngobatin. Saya juga bisa nyulat anak-anak ya. Selain dokter mata, saya juga dokter manusia. Ada dua pilihan biasanya Pak. Apa? Tinggal itu apa tuh? Tinggalkan kabel yang di sini atau tinggalkan kabel yang di bodi. Jadi kadang kalau mau yang kabel itu, kabel yang di sini tinggalkan di sini, berarti rapotnya dari depan ini bongkar total. Aku tadi nyoba pakai mic tuh, pola suaranya makin besar, suara mobilnya, mending gak usah. Ini kita lepas lagi sensor kecepatannya nih yang di dekat ban ini, dekat CVT. Kalau motor lama kan biasanya ditaruh depan ya. Ya speedo atau di bagian gear. Dibuat video cepat itu Pak. Gimana, Pak? Dibuat video cepat. Oh. Tapi nyaman sih buat ngejar jam tayang. Anak-anak liburnya udah nambah alhamdulillah nih. Udah 176 Wah. subscriber.
Tapi jam tayangnya masih sedikit, Pak. Pak, sini, Pak. Oke guys, ada penemuan prasejarah nih. Apa, Pak? Kalian tebak dulu di mana nih kira-kira? Coba. Kalian pause, kalian tebak di mana? Kalau benar dapat giveaway. Ini dia. Gila, batunya Ada sampai batu. naik ke atas. Oke, kita lanjut. Lanjut, kita bongkar lagi bagian ACG-nya. Di sini kita buka dulu baut yang ada di kipas biar bisa terlepas nanti di magnet. Oke, kita lanjut nih lepas bagian magnetnya. Tapi lupa saya video ini. Pengelepasannya menggunakan tracker ya. Jadi kalau kita buka spoolnya lebih nyaman ya, Pak? Ada yang bisa dua cara bongkar. Kabelnya ditinggal di bodi atau kabel tinggal di rangka. Ini tinggal di rangka kabelnya. Kita buka dulu spoolnya. Tapi simpelan yang ini kayaknya. Kurang lebih sih, Pak. Nah, kalau mau lebih lapang kerjanya tinggal di bodi. Sampai tadi bilang gimana lah ke bengkelnya pinjam tracker. Ada kawan kerja situ. Oh, ada kawan. Kalau udah kawan sih nyaman. Bosan relasi, Pak. Oke, udah terlepas semua, tinggal kita buka bodinya. Lanjut kita buka remnya dulu biar lebih nyaman nanti. Karena kalau remnya belum dibuka, bodinya nggak bisa lepas. Itu juga remnya udah habis banyak banget. Ini baru ini karena baru lah. Kita buka pengunci remnya, kita longgarkan menggunakan kunci 14 dan ditahan dengan tang. Untuk mempercepat teman-teman kalau punya T8 T14 bisa gunakan T14 ya, untuk lebih cepat membukanya. Depan mata ganti blok atau gimana? Lanjut kita buka shockbreakernya. Di sini kita buka pakai kunci shock 12. Kalau teman-teman punya kunci T12 juga bisa, atau kunci pas 12 juga bisa, atau kunci ring 12 juga bisa. Nah, di sini sudah terlepas nih bagian shockbreakernya. Nanti kita akan lepas bagian bodi dan mesin. Nah, kita lanjut pelepasan bagian knalpot dulu.
Oke, lanjut nih, kita buka as antara bodi dan mesin menggunakan kunci shock 19, dan di sebelahnya kita tahan ya pakai kunci T14. Oke, kita lanjut nih, kita ketok dulu bagian asnya gunakan T supaya nanti mau keluar asnya. Di sini kita percepat nih videonya karena agak ribet nih bukanya. Karena bagian asnya ini bekarat dan nyangkut di bagian chassisnya. Oke, sudah kita lepas semua, kita lanjut nih pembongkaran bagian mesinnya. Oke, lanjut Pak Samsul. Kita lepasin dulu, ini ada bagian pin-pin soket. Ini yang dilepas soket apa ini Pak Samsul? Soket sensor O2. Oh, O2. Dengan sensor coil. Dengan coil. Jadi sama kalau yang di CB itu langsung ke di knalpotnya O2-nya ya. Nah, kalau ini kemarin ini di ujung knalpot ini, Pak. Oh, di manifolnya tapi ujungnya. Oh, itu langsung di knalpotnya kalau yang di CB itu. Di sini kita lepas bagian koilnya menggunakan kunci T10. Kita buka koilnya. Biasanya sebelah kanan, ini sebelah kiri ya, Pak? Ya. Oke, selanjutnya kita buka CVT-nya. Ada impact, jangan manja. Pakai kunci T aja, nggak usah manja pakai impact katanya. Di sini kita buka CVT, cover CVT-nya menggunakan T8 gitu. Gimana, Pak? Ada oli-olinya, Pak. Buat-buatnya. Kayaknya bocor lah hasilnya. Jadi kalau untuk Vario ini baut CVT-nya yang panjang itu cuma satu ya, yang di tengah. Yang lainnya sama. Untuk yang Vario ini lebih sedikit. Aman sih, Pak. Aman nggak? Itu ada oli-oli. Nah, langsung gasak kita pakai impactnya aja. Kalau ini memanfaatkan teknologi, tidak boleh didagor. Iya, betul. Lanjut nih, kita buka puli depan menggunakan mata shock ukuran 22.
dan yang belakang menggunakan mata shock 19. Ini teman-teman kalau nggak punya impact, teman-teman bisa menggunakan special tool, ada universal holder dan cruise center holder. Ini nanti kita haluskan nih. Udah barbret. Kampas ganda juga udah habis. Besi sama kampasnya udah banyak kan besinya. Ya masih blur. Nanti kita ganti sekalian. Roller masih aman, Vibel. Ke Vibelnya juga udah retak-retak, bisa nanti kita rekomendasikan ganti sekalian. Tapi kalau untuk pakai jangka pendek masih bisa, cuman kalau untuk jangka panjang tidak bisa, harus ganti. Buat teman-teman nih yang di rumah yang punya motor matic, nah ini ada sedikit informasi untuk bagian CVT ya. Ini untuk jangka pemakaian Vibel dan ruler dan lain sebagainya. Ini untuk jangka pemakaiannya itu di 2 tahun. Nah, itu paling lama tuh 2 tahun. Tergantung teman-teman penggunaannya. Jadi untuk pengecekan, untuk pembersihan CVT bisa dilakukan 2 bulan sekali ya. Jadi untuk pembersihan debu-debu, apalagi yang dari desa ini rawan debu masuk ke dalam CVT. Kalau debu udah masuk dalam CVT, kena ruler, dan itu membuat aus ruler lebih cepat. Maka dari itu 2 bulan sekali itu udah termasuk bagus lah untuk servis bagian CVT. Untuk pembersihan dari debu-debu yang masuk ke bagian CVT. Karena apa? Kalau misalkan ruler udah aus, itu tenaganya kurang, akselerasinya kurang. Terus apa namanya, ketika Vibelnya udah aus, ini sangat berbahaya nih kalau Vibelnya udah aus. Ketika kita laju mau nyalip, tiba-tiba putus Vibelnya karena udah aus retak, itu tidak diganti-ganti, itu bisa mengakibatkan kecelakaan karena tiba-tiba tidak bisa jalan motornya, digas tidak jalan karena itu tadi Vibelnya sudah putus. Kan udah banyak teman-teman nih yang punya matic yang di lokasi biasanya itu tidak memperhatikan bagian CVT-nya, padahal itu penggerak utama itu dari apa namanya, mesin ke roda. Oke, kita lanjut nih, bersihkan bagian-bagian crankcase nih supaya nyaman nanti kita kerjakan. Kalau bersihkan nyaman, kita bersihkan bagian crankcase nih, baik dari crankcase CVT, crankcase mesin tengah, mesin samping, kita bersihkan semua. Karena ini tanahnya banyak banget, supaya enak aja ketika kerja kalau udah dibersihin tuh. Ini motornya nggak pernah mandi. Pomnya, Pak. Water pumpnya. Oh, ini buat air radiatornya. Ya. Kita buka water pumpnya dengan kunci T10. Kita lepas semua selang-selangnya.
Pak, di bengkel sana sama siapa Pak? Hmm? Di bengkel sana ada siapa? Kawan kerja. Kenapa nih Pak? Hmm? Pak saya. Apa? Oh, ECT. Itu kah? Jadi apa nih Pak akibat kalau misalkan air radiator ini bisa habis nih Pak? Penyebabnya biasanya ada dua faktor. Yang pertama dia masuk ke ruang bakar. Yang kedua dia masuk ke dalam mesin. Kalau ke ruang bakar dari packing blocknya, di mesinnya, di water pumpnya. Kira seperti itu. Atau ada kebocoran selang. Tapi kalau akibat nih motor nih kehabisan radiator bisa apa Pak? Akibatkan mesin jadi panas dan mesin biasanya. Oh. Kita congkel perlahan bagian pomnya biar apa namanya mudah terbuka karena ini lengket. Tapi pelan-pelan ya, jangan sampai ke bagian yang rawan lecet, Pecah bagi Pak. rawan pecah. Tanam itu karena dilas. Mm-mm. Mungkin yang bagian bearing itu keterikan gitu Pak. Jadi sing. Habis berapa lah? Nggak tahu tuh 27 mungkin. Ini sana yang ini ya dibilangnya mau dilas ya, cuma rawan karena ini kan bagian jalur oli. Dulu pernah bongkar, cuma udah lama ngejim lagi karena olinya mampet. Karena kan nggak tahu ada jalur oli kan lubang-lubang kecil. Jadi sarannya sih ganti baru lah. Habis 7 lebih. Lumayan ya. Itu bearing crankshaft ya sampai 2 kali ganti. Pertama ada curiga sih, kok berat tangannya kan. Tadi pasang dia memang gitu kadang bisa. Depira satu, pasang itu nggak boleh berat. Kan harusnya lo gitu kan, Iya. nyaman. Sekali baru naik tuh, nih bunyi bearing crankshaftnya. Bongkar lagi, dicanai sama Pak D. Habis itu masih bunyi. Sama bearing lagi jepit. Jadi ganti baru, samain lagi 3 kali bongkar Pak. Kalau kayak beat kemarin sih nyaman gak aku anunya. Sendiri pun selesai. Beat kurang lebih kayak biasa lah, cuma ruwetnya tuh harus nurun rangka aja. Nah, Oke, udah terlepas dah. oke. Kemudian Selanjutnya kita buka cover headnya menggunakan kunci T10. Gabung nggak Pak? wah, mendagleng. Hitam semua. Kenapa bisa sampai hitam benar itu Pak? Oh, patah. Karena habis oli, Pak. Oh, inilah kemarin efeknya ya. Kita ganti-ganti sekalian. Kering nggak oli. Sampai hitam legam, Black Mamba. Lanjut lagi nih, kita buka bagian gigi sentriknya, tahan juga puli depan menggunakan clutch center holder. Kita buka gigi sentrik menggunakan kunci T, kunci L.
agak cekung dia punya itunya ya. Masangnya pun masang timingnya lumayan tuh ini. Kita buka baut 10 antara head dan block. Ini ada 2 ya. Setelah itu baru kita buka yang di bagian headnya. Pakai kunci berapa itu Pak? 12 kah? 12. Salah ternyata aja. Pakai kunci 14 ya kita buka. Barat ya Pak. Oke, lanjut kita buka bagian pin yang ada di piston supaya ente bisa dibuka. Oke, selanjutnya kita buka pin yang di piston karena kita mau melepasnya. Oke. Kena Pak. Tangannya kena ya sampai bunyi tak 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 tak. Oke. Oke, kita buka lagi puli depannya karena kita mau belah mesin ini. Pakai kunci sok 22. Lanjut kita buka baut olinya, kita kuras dulu. Untuk Vario ini takaran olinya ada di 800 ml ya, atau 0,8 liter.
Sambil menunggu olinya tiris, lanjut aja kita langsung kendor-kendorkan dulu semua baut-bautnya yang di crankcase nih. Karena kita akan buka dan mengganti tangannya karena udah goyang sekali. Udah melebihi goyangannya Sasuke Gotik. Tetap di sini kita menggunakan T10 untuk membukanya ya teman-teman, jangan lupa. Oke, sudah terbuka. Bisa kali Pak jelasin dulu sebentar. Di sini bagian di rantai ketangnya, bagian tensionernya. Jadi kita harus perlu buka bagian tensioner karena ada baut terbuat di situ. Jadi habis itu kita buka. Oke, siap. Perlu hati-hati, di sini ada bagian per, jangan sampai ketinggalan. Apa itu fungsinya, Pak? Itu dia. Oke lah, kita skip aja, lanjut. Lepaskan rantai apinya. Oke, kita buka bagian roda. Oke, gas. Olinya pun kemakan ada ya, Pak? Jadi ceritanya ini kemarin sudah kesini ya Pak. Udah. Karena kendala kehabisan oli dan kehabisan air radiator. Sudah diedukasi supaya dipercepat proses pergantian mesin, perbaikin mesin maksudnya. Tapi katanya masih menunda dulu sebentar. Dan akhirnya ini baru udah di titik dimana bunyinya makin kemerasak. Maka langsung dibawa lagi ke bengkel kita. Kita bongkar habis. Tutup lagi bagian tutup olinya karena kita mau buka rodanya dulu nih guys. Kita buka bagian roda menggunakan kunci sok 24. Jika teman-teman tidak punya impact, bisa menggunakan apa namanya, bawaan soknya itu, atau kunci pas pun ada, yang penting bisa memakainya seperti itu. Lanjut lagi kita buka. Itunya apa nggak center, terus di apa namanya, ini namanya persengkolnya nih kan nggak center tuh, jadi di setel lagi Bisa main bilang dia. Kan dia nggak pas diputar tuh jeda-jeda gitu Pak. Lanjut di sini kita mau melepas standar 2 di yang di tengah nih.
Oke, kita lanjut buka lagi bagian crankcase-nya. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut buka crankcase-nya. Ini menggunakan T10. Nah, di sini kita buka semua baut-bautnya supaya nanti kita mudah melepas dan membelah bagian mesin tengahnya. Oke, kita lanjut ya, kita lihat. Ini rata-rata semua mesin bautnya 10 ya, Pak? Ya, kalau Honda 10. Yamaha ada yang 8, ada yang 10. Oke, ini buat teman-teman, tadi lupa saya sampaikan, ini ada tadi di belakang itu udah dibuka bagian oil pumpnya. Ini tadi udah dibuka di awal, itu bisa teman-teman lihat ya di bagian crankcase-nya itu di tempat magnet dan ACG. Di situ kan udah kelihatan tuh hitam-hitam tuh. Nah, itu udah dibuka tadi awal pas masih mesin berdiri. Kita ambil semua baut-bautnya, kita rapikan dan taruh di nampan supaya nanti tidak hilang. Kita lanjut lagi yang belum terbuka itu kita buka. Setelah itu baru kita Oke guys, kebuka juga. Oke, lanjut lagi setelah sudah terbuka bagian crankcase, tempat oil pump dan ACG. Nah, di sini kita akan buka crankshaftnya. Karena ini masalah utamanya, nanti kita akan ganti. Karena udah tidak bisa diselamatkan. Tapi teman-teman kalau di rumah pas pergantian tangan ini untuk meminimalisir biaya yang berlebihan, teman-teman bisa bawa ke tukang bubut ya, nanti diminta pasangkan tangannya. Karena biasanya kalau untuk yang Vario ini sih, kalau udah ke tangannya sudah terkena seperti ini, anjurannya ini ganti. Cuman nanti kita coba dulu akalin dengan ganti tangannya bisa. Oke, ini tadi kita udah lepas bagian crankshaftnya. Lupa saya videoin karena tadi bantu lepas ya. Oke guys, kita lanjut nih, sudah dini hari jam 12 malam. Bercanda. Ini kita lanjut habis ada maghrib. Nah, ini lagi pembakaran bagian crankcase-nya biar nanti ketika masuk bearingnya nyaman. Betul nggak, Pak? Betul sekali. Oke, kita lanjut. Simak terus, jangan sampai di skip. Ntar salah paham. Tinggal di pos, Pak. Belakang asap, Pak. Oh, kayaknya masang bearing biasa. Oh iya ya, Pak. Oke, tadi itu proses pembakarannya tadi di crankcase itu berfungsi untuk mempermudah masuknya bearing pada crankshaftnya. Nanti tidak perlu terlalu dipangkong-pangkong, makanya tadi kita panasin dulu. Karena dia akan memuai dan akan mempermudah masuknya bearingnya. Oke, pastikan crankshaftnya berputar dengan lancar dan tidak oleng ya, supaya nanti tidak terjadi sesuatu ketika mesin hidup. Akhirnya ini aku. Apanya ada di sini tidak dibersihkan.
Oke, siki ganti bahasa ngapak ya, orang ngapak orang kepenak. Dimana-mana tempe itu enak. Orang apa? Orang penak. Lanjut ke sini gasket di situ. Kita kasih gasket untuk mencegah terjadinya kebocoran nanti ketika dipasang. Karena ini tangan manusia bukan pabrik. Lanjut bakar maning bagian crankcase sing sebelah tengen. Iya, Pak. Tengen. Iya kan? Ben langsung manclup. Lubangnya ben pas. Nukoda kayak gue angel udah ketak ketok ketak ketok. Lanjut, langsung kita pasang crankcase-nya. Oke, lanjut untuk bagian crankcase. Kita lanjut pasang. Kita ketuk-ketuk sedikit supaya bisa masuk, kalau enggak apa, kalau bisa masuk. Oke, kita lihat aja ya. Plastik nama ning. Oke, kudu ning. Pas, aman kah? Pan. Oke, sebelumnya mohon maaf nih, lampunya agak redup. Nah, di sini kita lanjut pemasangan baut-bautnya. Pastikan sesuai ya di lubang-lubangnya bautnya. Nanti kalau misalkan tidak sesuai, nanti buat drat baru bisa terjadi kebocoran di crankcase. Oke, kita lanjut. Lanjut kita kencangkan, pastikan untuk mengencangkan kita silang ya, supaya tidak apa Pak? Tidak miring ketika kita mengencangkannya. Oke, di sini saat pengencangan diperhatikan ya teman-teman. Ini harus disilang, jangan satu arah doang, sebelah kiri doang. Nanti tidak presisi, bisa bocor karena tidak disilang tadi. Oke, lanjut. Kameramennya kayak gini. Iya, Pak. Kita bersihkan bagian crankcase-nya, ini tadi lupa dibersihkan. Ini bagian pumpnya. Oke, lanjut kita pasang karet stasioner atau lidah stasioner, biasanya bengkel-bengkel nyebutnya. Ini yang berfungsi untuk menekan rantai ketengnya atau rantai api. Coba dibersihkan dulu. Jangan lupa ada pernya itu di dalamnya, jangan sampai hilang. Kalau hilang apa Pak yang terjadi? Itu dia. Pokoknya itu dia, jangan sampai hilang. Dan jangan sampai terbalik pemasangan stasionernya, lidah stasionernya. Dikencangkan pakai baut berapa Pak? 10?
Oke, kita pasang dulu rantai apinya, baru nanti penguncinya, supaya nanti lebih mudah. Karena kalau penguncinya dulu nanti udah kekunci dulu, bisa terpasang. Sambil nge-record. Ini lagi nge-record. Masyaallah, tabarakallah. Kakak dari mana? Udah makan Sul. Nanti lagi ambilkan air mie, mau mandi dulu dia. Setelah itu baru kita pasang penguncinya supaya tidak kabur nanti rantai apinya. Nah, kalau udah kabur susah kalau udah diambil orang. Punya kapan Mas balik dulu? Ini Wahyu. Asik. Kita tunggu apa coba kalau. Ini apa? Enggak. Ini apa Pak yang dibersihkan? Gear pompa oli. Oh, yang buat mutar olinya tuh biar ke seluruh mesin. Siap. Ini jangan lupa dipasang. Karena kalau tidak dipasang, olinya tidak akan bersirkulasi. Udah dengerin guys, kayak gue. Nah, jangan dikelalen. Balik depan belakang mana Pak? Apa tandanya? Ya, ya ada ininya Pak. Oke, mantap. Oh, jadi dia langsung diputar sama crankshaftnya. Siap Pak. Ayo Pak De. Wih, Pade malam-malam. Ya ini malam-malam Mas. Iya. Ini ngejar target. Ini proyek negara. Ayang. Kecil aja. Ya mulai setelah terus ya. Pomnya itu buat nganoli. Ya ini sih. Ada? Tadi maaf. Soalnya Pade. Motor siapa Pak? Bang Dimas. Jangan di skip toko, pokoknya tonton terus sampai selesai biar nggak salah paham ya. Oke sip, lanjut. Orang tuh pakai voice over. Nggak, Ya. Oh gitu tadi kata datang lagi nggak apa memang gitu ciri khasnya. Ada orang datang ngobrol-ngobrol. Rugi aku sih. Berhenti. Oke, lanjut nih kita bersihkan bagian oil pumpnya. Di sini kita sudah bersihkan tadi, kita semprot, lalu kita beli gasket supaya nanti tidak terjadi kebocoran. Oke, pantengin terus. Apa sih berdua ya? Tadi nggak ada apa. Jangan lupa Pak, minum dulu. Ya. Tapi harusnya Panasnya.
Lanjut kita kencangkan penutup bagian oil pumpnya. Ada air aktif berapa botol gitu? Tempat Warna aja kak. merah. Ada 3 botol kan? Fadil mau lanjut mana Pak Dek? Nggak tahu nih. Ada beasiswa dari Jakarta. Apa sawit? Iya. Apa mau Kuliah lah Pak Dek. Apa Dek? Mana sih kita cek Kak? Lanjut kita pasang bagian pistonnya. Lanjut kita pasang pistonnya. Ya itu bagus tuh waktu itu. Terus yang itu habis itu rusak, perbaiki Pak Ade lagi tuh. Terus itu udah rusak lah. Hah? Blok samping itu Pak. Dekat handuk tadi. Oh itu atas. Pokoknya nggak terang ya Mas. Pasang lampu ya Mas. Pasang. Pak D ini. Minta lampu aku. kan sekalian katanya. Pak D tukang tuh. Iya. Jangan lah. Tapi Pak D ini ngerebut kerjaan saya tuh. Di depan Pak Faisal. Sama pas Banyak nggak ada kegiatan apa-apa. Oke, lanjut udah terpasang bloknya nih guys. Kita lanjut pasang headnya. Alhamdulillah tadi udah di sekir nih, karena tadi habis diganti klepnya nih. Kalau nggak di sekir pasti terjadi rembes. Kalau udah rembes susah hidup. Kalau susah hidup payah. Kalau nggak kita hidupin. Udah turun mesin, dah belah mesin, susah hidup. Oke kita lanjut. Yang baru yang lain. ya namanya Ah, Ada ukurannya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kayaknya nggak ada. paling gede Paling gede 19. yang untuk mobil. Enggak. Kalau untuk mobil tuh ada kayak juga kan? Oh ya, pastikan ya teman-teman, ketika kita memasang atau mau memasang headnya ini, pastikan posisinya sudah di TMA atau titik mati atas. So teman-teman biasa kalau di bengkel itu bilangnya top, udah di posisi top. Apalagi ini kan belum terpasang nih ACG-nya. Kalau udah terpasang sih nyaman nggak kita lihat lewat magnet. Cuman di sini karena belum terpasang, kita langsung aja arahkan pistonnya udah di titik mati atas. Bukannya seperti itu, Pak? siap. Oke, kita lanjut pasang pakennya supaya nggak bocor. Jangan lupa kalau motor radiator khususnya pakai yang asli, jangan yang KW-KW. Oke, itu ada tambahan nih untuk teman-teman kalau masang yang motor matic nih, yang apa Pak, yang radiator, ini pakainya harus asli ya. Jangan pakai yang KW-KW. Soalnya takut terjadi kebocoran. Nah, bisa teman-teman dilihat nih, pistonnya udah di atas ya. Coba di zoom ke sana. Agak zoom gitu. Biar ininya fokus ke sisi. Gitu. Kita masuk bulan 7 8 Pak. 7 kan tangan pondok Pak. Pak. Pondok masuk dulu. Awal. Awal.
Oke, pantengin terus ya. Di sini kita lanjut pemasangan dan saya bantu juga ini pemasangan bagian CVT agar lebih cepat ya. Dan saya percepat karena durasinya lama nih. Pantengin terus guys, jangan di skip. Di sini saya melakukan pemasangan puli depan, terus pemasangan fibel, lalu dilanjutkan dengan pemasangan kampas ganda. Mau pantengin terus nih, jangan dilewat-lewatin atau dicepet-cepetin biar nanti nggak salah paham atau salah pasang. Oke. Ayo, Oke, kencangkan baut atau mur yang ada di roda. Ini udah kebor awal loh Pak. Makanya keras ya Pak. Hmm? Makanya keras aja ya. Awal kan ngelepas. Oke, kita pindah depan lagi, kita pasang cover headnya. Ini sementara dulu Pak. Sekarang jangan kena debu dulu. Karena kita belum training secepatnya belum lega. Karetnya udah dipasang Pak. Oke, sambil nunggu kita lanjut pasang switching. Cepat gak? Di sini kita bantu Pak Samsul nih, kita pasang lagi bagian cover CVT. Di sini kita kencangkan dengan kunci T8. Pastikan pengunci di puli depan dan puli belakang itu harus sudah dikencangkan ya, supaya nanti tidak lepas ketika putaran tinggi. Oke, kita pasang satu persatu lalu kita kencangkan. Awal kita kencangkan dulu yang tengah dulu nih, berpatokan supaya tidak geser. Setelah itu nanti baru kita silang dari atas ke bawah. Pantengin terus, nggak usah di skip. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut nih. Nanti setelah selesai ini pemasangan CVT-nya, nanti kita akan langsung pemasangan bodi. Cuman di sini saya tidak videokan karena kemarin malam itu baterai saya habis dan HP terlalu panas karena nge-record dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman, ini udah saya cepetin, kita udah pasang bodinya, lalu kita sekarang lagi di pemasangan spool. Setelah itu nanti baru kita pasangkan magnetnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk mengunci spool ini kita menggunakan kunci L5, nanti kita kencangkan. Ini kita sedang merakitnya dulu. Oke, kita tambah dulu bensinnya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai guys, karena kemarin waktunya begitu panjang. Saya pun juga kemarin nebas dan Pak ini juga benerin, ada banyak konsumen, jadi kali kita tidak bisa banyak record nih. Ini kita langsung akhirnya aja ya. Sangat sibuk. Oke, kita tes drive dulu. Terus aja body belum dipasang semua. Karena mau tes drive dulu. Apa nih? Itu udah masuk buat depannya.
Coba dites hidup dong Pak. Oke, siap. Oke. Jadi suaranya udah ndak kayak awal ya, udah ndak. Nah, ini udah, alhamdulillah udah normal ini. Oke, sip, bisa dites.